Halo, ketemu lagi dengan saya, Bu Heti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bersikap kritis terhadap media massa. Nah, media massa itu punya dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, nanti kita akan bahas apa saja sih dampak negatifnya dan apa saja dampak positifnya. Nah, sebelumnya kita disuruh untuk membaca kitab suci terlebih dahulu. Nah, dalam kitab suci ini kita ambil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Akan saya bacakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menerima semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu boleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahu berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah, itu tadi adalah bagaimana di dalam Injil kita diminta untuk berjaga-jaga. Nah, ini ada bahan renungan untuk kita semuanya. Akan saya bacakan. Di dalam suatu kehidupan, pastinya banyak sekali cobaan dan tantangan yang dihadapi diri kita. Pasti, saya, kamu itu juga pasti mempunyai tantangan yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa pada hidup kita ada Tuhan yang membimbing kita. Nah, kita diharapkan untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Nah, perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kita semakin mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, iya, teknologi itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Salah satunya adalah HP. Kamu bangun tidur, yang dicari apa? HP. Kalau tiba-tiba HP-mu tidak ada sinyal atau kuotanya habis, apa yang terjadi? Nah, kamu bisa menjawabnya sendiri. Nah, karena semakin berkembangnya dunia, semakin mudah juga permasalahan yang terjadi. Tuhan telah mengingatkan kita melalui Injil ini. Nah, dari Injil tadi Tuhan mengingatkan kita seharusnya mampu untuk bertahan dalam cobaan, tantangan, dan hal-hal yang menggiurkan hidup kita. Nah, jadi di dalam Injil tadi dikatakan bahwa kita disuruh berjaga-jaga. Nah, semua itu hanya bersifat duniawi saja, dan itu terkadang membuat diri kita semakin jauh. Jadi, kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya sebentar, tidak lama. Makanya dikatakan bahwa orang Jawa itu selalu mengatakan bahwa kita di dunia itu hanya numpang ngombe. Ngombe itu adalah minum. Nah, jadi kita di sini itu hanya menumpang minum. Nah, di dunia ini hanya sementara. Nah, memanglah benar tidak ada satu perkembangan zaman modern seperti saat ini. Dampak negatif tetapi juga banyak sekali manfaatnya. Menguntungkan bagi diri kita. Jadi ada dampak negatifnya tapi juga ada dampak positifnya. Misal saja kita lebih mudah dalam berkomunikasi dengan adanya telepon genggam dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dampak positifnya dari media massa atau teknologi. Maka dari itu janganlah kita salah gunakan fasilitas-fasilitas itu agar kita dapat merasakan manfaat yang menguntungkan bagi kita semua. Nah, ya kita harus berhati-hati ya dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Nah, jadi bersikap kritis itu apa sih? Nah, sesuai dengan kita ya, tema kita tadi adalah bersikap kritis terhadap media massa.
Sebenarnya bersikap kritis itu adalah berani dapat memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana positif dan mana yang negatif. Itu namanya bersikap kritis. Kita boleh kok menggunakan teknologi, nggak ada yang melarang. Tapi kita harus bersikap kritis. Kritis itu apa? Nah, ini jawabannya. Kritis adalah kita dapat memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jahat, positif, dan negatif. Itu namanya kita bersikap kritis, bisa membedakan. Nah, ini pengaruh positif dari media massa itu apa? Satu, mendekatkan manusia satu dengan yang lainnya. Dulu, waktu nggak punya handphone, itu kita berkomunikasi dengan cara menulis surat. Nah, kalau sekarang sudah ada HP, tinggal telepon aja. Nah, teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi lain. Kita bisa melihat berita di luar negeri sana. Jangankan di luar negeri, beda pulau aja kita tahu. Oh, Aceh lagi gempa, pamannya. Contohnya seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi membantu kita melihat peristiwa di belahan bumi lain. Nah, kemudian teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Ya, berita-berita. Pemberitaan terhadap satelit dan jaringan internet yang semakin semarak. Iya, banyak sekali jaringan-jaringan internet sekarang ditawarkan kepada kita. Bahkan HP kita itu nggak bisa hidup kalau nggak ada internetnya. Nah, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih seperti gambar 3 dimensi. Nah, itu. Ini adalah pengaruh positif dari media massa. Nah, kemudian ada juga ternyata negatifnya itu ada juga. Apa sih negatifnya? Nah, jadwal hidup dan kerja menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton, mendengarkan siaran media. Kamu kalau udah scroll TikTok itu jadi lupa, Instagram lupa. Kamu pernah merasakan atau tidak ketika kamu makan sambil nonton HP atau kamu makan sambil nonton, itu nanti lama-lama perutmu kenyang sendiri. Nah, itu. Jadi bagaimana pengaruh negatifnya itu ada dari teknologi itu. Nah, komunikasi antar pribadi dalam keluarga berkurang. Iya, di dalam keluarga malah HP sendiri. Ya enggak? Kumpul keluarga nih. Nah, kumpul keluarga, tapi apa yang terjadi? Semua main HP sendiri. Nah, jadi nggak ada yang namanya kumpul keluarga lagi. Nggak ada cerita-cerita. Nah, pada sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Nah, itu juga salah satu negatifnya media. Nah, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas. Nah, ini ya salah satunya juga kecanduan, keterlibatan, kekerasan, dan seks bebas sering ada hubungan dengan siaran TV atau chatting di internet atau HP. Mungkin kalian punya media massa ya, salah satunya Instagram. Kalian nggak kenal nih sama orang, kemudian kalian kenalan di Instagram atau di Facebook. Ketika ketemu, apa yang terjadi? Wah, ketemu kemudian kamu malah dijambret. Ketemu malah kamu dibohongin, HP-mu diambil dan lain sebagainya. Tuh, jadi kenalannya lewat HP, internet, Facebook. Nah, ketika ketemuan kamu malah dibegal, nah dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor dan kehidupan kota. Nah, jadi urbanisasi dari desa ke kota. Nah, itu. Terus gaya hidup yang glamor. Nah, banyak sekali iklan-iklan, jangan sampai kamu kemakan iklan. Nah, pengen beli bedak ini. Nah, bedaknya bagus lagi, beli lagi. Nah, itu namanya kemakan iklan, padahal bedakmu belum habis. Nah, dan lain sebagainya itu. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian membaca ini. Markus 2, 23 sampai 28. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, besok kita bahas kembali.
Yang pertama pertanyaannya itu apa? Saya bacakan ya. Apa maksud ucapan Yesus hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti kata-kata Yesus itu bagi kita? Yang ketiga, sebutkan upaya-upaya untuk membina sikap kritis terhadap media massa. Dan yang terakhir, buatlah satu iklan yang baik untuk kitab suci. Nah, itu silahkan kalian kerjakan. Besok kita akan bahas bersama ketika kita sudah ketemu lagi. Nah, ketika ketemu saya, besok akan kita bahas. Begitu ya, untuk sementara materi kita sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih.